Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah hari ini memberikan kesempatan dipuasakan hari yang kedua ini. Alhamdulillah atau astagfirullah puasa. Alhamdulillah. Iya nampo, ada baca makan siang. Jadi kita lanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah bicarakan sedikit tentang itu ada tauhid zat, tauhid asma, sifat dan af'al gitu ya. Nah, ada beberapa link video yang Bapak share kemarin. Jadi hampir rata-rata 1 jam kalau nggak salah videonya. Tidak apa-apa kan 2 jam dan 2 video. Nonton Avengers 2 jam lebih kan. Tahan habis kuota kan. Kalau mau pilih-pilihan, mau timbang-timbangan ya lah dulu ya. Jadi kalau dapat intinya dari video itu, ya mudah-mudahan Avengers juga masuk di sana. Alam semesta itu masuk di sana. Tapi kalau harus tahu, ketemu intinya. Kalau bisa nontonnya bareng-bareng, ya silakan. Tapi kalau Bapak, kalau untuk sesuatu yang perlu direnungi, perlu diresapi, itu harus sendirian. Tapi kalau untuk hiburan, untuk santai-santai, ya boleh lah bareng-bareng gitu kan. Nah, nonton Avengers, Ant-Man, dan sebagainya, boleh lah bareng-bareng gitu. Tapi kalau untuk sesuatu yang diresapi, ya, harus sendirian, harus tafakur, harus mengheningkan, harus masuk ke dalam wilayah hening supaya enak, tenang. Oke, jadi kita lanjut ke satu subbab lagi dari bab 2, tauhid sebagai sumber semangat ilmiah. Sebenarnya ini sedikit, cuma tidak tahu sampai jam berapa ya. Jadi jangan seperti kemarin lah, kalau bisa sampai 2 jam gitu ya. Tidak apa-apa, selesai ini langsung buka, tidak apa-apa. Iya. Jadi tauhid sebagai sumber semangat ilmiah. Nah, kenapa ini bagian ini dimasukkan dalam bahasan tauhid? Biasanya. Ketika sudah merasa kiamat, ketika gunung keakuan itu sudah hancur, sudah untuk apa lagi kuliah? Ini beberapa yang ditemui ya, yang ketemu dengan Bapak. Ya, karena gunung keakuannya sudah hancur, maka itu tadi, sudahlah untuk aku kerja. Toh masih mati juga kan, kerja masih mati kan, dapat A atau D masih mati kan. Apa dapat A, sama dapat B nyantai di rumah.
Itu salah satu bagian dari efek ketika gunung keakuannya hancur. Jadi yang harus dihancurkan itu pertama kali adalah gunung keakuan. Kalau bukan karena aku, kamu tuh tidak tahu di sini. Ada peribahasa jangan mengaku aku sebelum tahu aku. Jadi kalau sudah tahu aku ya bolehlah mengaku aku. Ada peribahasa itu. Nah, sekarang akunya itu yang mana? Aku. Nah itu yang perlu direnungi, disadari, pikirkan. Nah, salah satunya ya dengan cara yang kemarin, dengan cara memahami sifat-sifat Allah yang ya sifat 20 gitu. Ya. Nah, mungkin dalam dua video yang Bapak share kemarin kalau selesai sudah itu sangat jelas. Sana sudah sangat jelas metode yang diberikan, yang digambarkan dalam meruntuhkan gunung keakuan. Bagaimana dia menjelaskan bahwa setinggi apapun ilmu pengetahuan itu tidak akan sampai kepada esensi daripada zat ilahiyah. Kenapa tidak sampai? Kalau logikanya masuk ya, logika filsafatnya masuk. Kalau ilmu pengetahuan itu bisa mencapai, katakanlah, kalau ilmu pengetahuan itu digunakan untuk mengenal Allah, nah, jangan-jangan derajatnya sama. Nah, derajatnya sesama, ada sesuatu yang lain daripada Allah yang Maha Kuasa tadi. Nah, itu gagal mungkin ya. Makanya ditarik benang merahnya, berarti setinggi apapun ilmu pengetahuan, secanggih apapun itu tidak akan bisa ketemu dalam detik kepada Allah, mengenal Allah tidak bisa. Nah, ada juga istilah yang yang mengatakan bahwa untuk mengenal Allah ya dengan Allah. Memotong berlian itu hanya dengan berlian, tidak bisa dengan yang lain. Nah itu ya, jadi apalagi akal kita kan, mana bisa akal kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Jangan disenggol HP Bapak. Nanti. Jadi setinggi apapun ilmu pengetahuan, maka tidak akan mungkin sampai kepada zat pemahaman zat ilahiyah. Oh, Allah itu tidak akan bisa. Kemudian metode yang ditawarkan dalam video itu, salah satu caranya ya, yang sudah beribu-ribu tahun digunakan oleh para pencari Tuhan. Kan ada sinetronnya, kamu ketemu nggak sinetron? Para pencari Tuhan. Nah, dicari di mana Tuhan ini? Ya, istilah. Jadi metode yang digunakan para pencari Tuhan itu adalah dengan mengenal diri, memahami keadaan diri. Nah, ada juga istilah yang kemarin, man arafa nafsa faqad arafa rabba. Jadi siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi untuk mengenal Allah tadi tidak menggunakan ilmu pengetahuan atau apalagi akal dan sebagainya, fisika.
Al-Quran, tafsir dan sebagainya. Ya, dan dalam tanda petik nggak bisa. Tapi ada Al-Quran yang lain yang bisa digunakan, yaitu adalah kesadaran tentang keadaan yang sebenarnya diri itu siapa. Kita itu siapa? Nah, itulah. Ya. Jadi siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, jadi otomatis siapa yang tahu dirinya, maka akan langsung tahu siapa Tuhannya. Ibaratkan dalam video yang kemarin, kamu tidak usah belajar masin, tapi makanlah garam itu. Nanti kamu tahu masinnya seperti apa. Ya kan? Udah, nggak usah banyak cerita masin itu ini. Nah, makan garam. Nah, itulah masin. Ya. Jadi itu metodenya. Jadi mengenal diri. Diri yang mana? Diri yang sebenar diri. Ada beberapa juga. Jadi metodenya adalah mengenal diri. Kemudian ada turunannya lagi. Ada yang disuruh mencari esensi bawang. Bawang itu yang mana? Bapak minta tunjukkan bawang itu yang mana. Bawang merah. Yang paling luar itu adalah kulit bawang kan. Kulit bawang. Dikupas. Kulit lagi kan. Terus itu kan. Mana bawangnya? Itu filosofi pembelajaran. Artinya disuruh mikir. Kenapa disuruh mikir? Biasanya pengalaman yang dialami sendiri itu lebih bermakna dibandingkan dengan diajarkan. Nah, kenapa? Disuruh mikir, disuruh mengalami sendiri itu biasanya lebih bermakna dibandingkan diajarkan. Kalau diajarkan biasanya akan lupa. Misal di lampu merah diajari oleh kawan jangan nerobos di sana. Atau sekarang katanya ada e-tilang gitu kan. Sebagai titik katanya diinformasikan walaupun belum disosialisasikan. Nah itu kan ya, cuman berita kan, misalkan di Cinde, nah itu ada e-tilangnya, hati-hati gitu kan. Mungkin kalau cuman informasi enggak terlalu masuk di kita kan, mana ada gitu. Tahu-tahu nerobos ya. Beberapa hari kemudian datang surat untuk bayar tilang. Nah baru masuk kan, oh di sana memang ada. Nah udah hati-hati. Pengalaman sendiri. Ya. Nah, jadi salah satu metodenya itu adalah mengenal diri, memahami diri, keadaan diri. Nah, bagaimana memahami keadaan diri? Nah, itu yang jadi yang punya tangan siapa, yang punya kaki siapa, yang punya kepala siapa, punya mata siapa. Sederhananya, apakah semua yang ada melekat pada kita itu, katanya kita itu, apa memang punya kita? Kepala, apa memang kepala kita? Kuping, apa memang kuping kita? Alpin yang lagi senyum gitu kan, apa memang punya Alpin? Ya kalau katakanlah kalaupun memang punya kita, apa memang harus kondisinya terus seperti itu? Enggak lah. Kaki itu udah kati lagi enggak lah.
ya kan? Reja lah nenek-nenek, lakinya dewek lagi dan naksih lagi kan? Jadi, itu yang harus dipahami. Jadi pemahaman tentang diri. Nah itulah kalau sudah memahami tentang keadaan diri, nanti akan ketemu satu titik yang menandakan itu adalah kehancuran diri kita, kehancuran diri kalian, dirimu masing-masing. Yang itu tidak akan terbayar oleh apapun, tidak akan terbayar. Bahkan alam semesta ini dikasihkan, tidak akan terbayar. Ada satu titik, satu kondisi. Nah, temuilah itu. Nanti kalau sudah ketemu itu, baru ada dua kemungkinan efek yang akan terjadi ya. Yang pertama tadi, sudahlah aku hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan terus berkreasi tanpa batas. Walaupun sebenarnya yang pertama tadi itu hanya efek sesaat. Itu hanya efek sesaat, nanti setelah itu akan balik lagi. Akan balik lagi. Jadi ketika kehancuran diri itu sudah ketemu, bahkan semangatnya tidak akan ada yang mengalahkan. Adik, sana Dik, langsung Dik, jangan memperanakan Dik. Oke. Jadi kalau sudah ketemu titik itu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan semangatnya. Kalau belum ketemu, ya paling semangatnya itu kan kalau misalnya apalah kuliah, ya paling semangatnya kayak nilai itu kan. Ikut fisika kuantum ya karena nilai itu saja, nggak ada yang lebih. Kalau enggak, apalagi nanti alih-alih ijazahnya A semua itu kan, itu saja, ya. Dan memang itu sudah sudah ditanamkan kayak oleh lingkungan seperti itu. Jadi lingkungan kita sudah berdoktrin bahwa sebuah kehidupan yang sukses itu punya rumah 2 tingkat di dalam lahan 1 hektar. Pajero setiap anggota keluarga 1, di belakang ada kolam renang, di belakangnya lagi ada kolam ikan dan sebagainya ini. Sampai katakanlah semua kebutuhan tinggal pencet HP datang. Ya, secara tidak sadar parameter kesuksesan kita itu adalah itu. Kamu apalagi yang dari dusun gitu kan. Kalau setelah kuliah ini disuruh balik lagi ke dusun, ada yang mantang paha lagi, ada yang balik ke kebun lagi. Untuk apa orang kuliah gitu kan? Itu adalah parameter kesuksesan yang ada di masyarakat. Sebenarnya gimana? Boleh salah satunya, tapi bukan yang sebenarnya. Gitu kan? Kalau banyak yang orang-orang kaya hidupnya tidak tenang kan?
semakin kaya semakin tak tenang. Jangan-jangan orang kaya itu nggak bisa tidur. Jadi lagi ada maling berbeda, ya kan? Sudah kalau macam itu kita sewa ini satpam. Terus lagi ada satpam 10. Yang ini jujur berbeda, ya kan? Nah, itu parameter kesuksesan yang ada di masyarakat kita. Jadi, kalau kuliah terus dapat kerja, berapa penghasilannya, ya kan? Nah, itu sukses. Misalkan Alvin setelah S1 kerja dapat gaji sebulan 30 juta. Sukses Alvin. Nah, dibandingkan yang di balik ke Kertapati, Nakuyo gitu. Sebulan dapat 1 juta, ya. Andy agak takut juga ngomongin Alvin. Tanyalah Andy dengan Alvin. Bin, apa dia gawe sekarang? Kalau tak sekarang, aku gawe di sini. Apa lagi? Ya salah kalau kan. Bikin deh di sini mati berbulu ini. Nah, terus si Andy nanya lagi kan, gimana? Apa dia kawan-kawan sama ini? Masih minat. Mas Boyo, ya. Itu kalau sama-sama tidak ketemu jati diri yang sesungguhnya. Kalau ketemu, mau dia sekaya Nabi Sulaiman, mau semiskin siapa paling miskin? Semua orang miskin. Gembel yang sekarang banyak di Medan masih kaya dibandingkan Rasul. Ya, jangan salah gembel-gembel itu. Ada banyak cerita bahwa ada yang merantau ke Jakarta misalkan jadi gembel, tapi di kampungnya rumahnya mewah gitu. Paling miskin ya hartanya ya Rasulullah, karena tidak ada sekeping uang pun yang sempat menginap dalam rumah Rasulullah. Kalau dia dapat, misalkan dapat apa, dikasih apa, sudah itu dikasihkan. Dan apa? Ada riwayat yang ngomong bahwa Rasulullah itu tidak pernah makan kenyang dengan gandum kasar 2 hari betul-betul. Makan kenyang dengan gandum kasar 2 hari betul-betul. Kalau hari ini dia makan, besok dia tidak makan. Kita 3 kali sehari makannya. Bawa ayam, kentang. Jadi ukuran kesuksesan kita adalah apa yang disebut dengan materi. Itu adalah ukuran kesuksesan kita. Padahal sebenarnya yang tadi, yang kaya-kaya, yang miskin, tukang becak sama. Jadi kalau tukang becak sekalipun yang lupa kalau itu yang kaya, yang sukses itu tukang becak belum tentu juga. Tukang narik boroan belum tentu juga yang sukses. Yang sukses itu yang sudah tidak ada beban pikiran lagi. Sukses. Tidak ada lagi mikir besok nak makan apa ya. Nah, masih mikir kan? Balik ini kena kupangku. Pagi masih lama ngomongin bukuan kan? Pagi lah ngomong bukuan cuy. Kita juga fenomena yang ini kenyataan gitu kan.
kenyataan yang ada di masyarakat. Ya mungkin termasuk kita juga kan. Pagi lah sibuk, ini sahur, pagi lah sibuk nyari kesiapan buko. Sudah masak segala. Kaget jam 5 itu nggak sibuk pulau kan. Jadi yang pagi tadi itu makan beratnya kan. Nasi lauknya apa gitu kan. Kaget jam 5 itu nyiapkan lagi ya. Nyiapkan lagi ada cincau apa lagi? Dawet. Yang mencarinya itu paling males kalau nyari bukuan. Diajak nyari bukuan yang paling males. Kalau lewat lagi susah. Nah, ya. Gitu. Jadi untuk lewat pun itu susah. Di tempat-tempat pasar beduk itu saking ramai. Padahal puasa. Itu ya, itu fenomena yang itu. Jadi itu ukuran kesuksesan kita adalah materi. Sebenarnya yang ukuran kesuksesan itu adalah kalau lepas pikiran, lepas dari semua yang melekat di hati itu lepas. Baik yang punya Pajero 10 itu tidak ada satupun di hatinya. Nah, itu sukses. Yang tidak punya Pajero cuma punya sepeda hotel itu pun tidak masuk dalam hatinya. Nah, itu baru sukses. Punya apapun itu tidak akan masuk sama hatinya, di dalam hatinya itu sukses. Apalagi punya HP. Artinya boleh, silakan, tidak apa-apa. Kamu dititipin ya, dititipin HP, dititipin motor, silakan, tidak apa-apa yang bagus. Tapi ketika itu tidak ada, sudah biarkan saja, tidak apa-apa. Ya, karena cuma dititipi, konsepnya cuma dititipi. Kalau dititipi suatu saat akan diambil. Jangankan itu yang istilahnya tidak melekat di badan ini. Nah, ini tangan ini bisa saja ini sebelah. Siapa coba yang bisa menahan untuk tidak stroke? Yang bisa menahan untuk tidak buta sebelah atau semuanya? Tidak ada. Jadi silakan, tidak apa-apa, mau dititipin apapun ya boleh. Maupun sekalipun dititipin ilmu, kalau ilmu itu sampai masuk ke dalam hati, nah itu yang kacau. Jadi biarkan ilmu itu tidak usah masuk ke dalam hati kamu. Biarkan dia di luar saja. Nanti kalau suatu saat perlu, aku perlu untuk menghitung integral, itu tak panggil. Nah, tidak muncul, baru pakai. Lalu taruh lagi di sana, jangan taruh dalam hati. Jadi yang sukses itu yang melepaskan semua dari keadaan hati. Hanya satu yang boleh ada di sana. Hanya satu yang boleh ada di sana adalah cuma itu saja, tidak ada yang lain. Hati yang mana tadi ya? Bukan hati yang kalau ini lipat daging. Yang di dalam itu kan hati ayam itu kan, itu lipat dagingnya. Tentu hati yang tidak berwujud, ya, tidak ada bentuknya. Nah, itu juga harus diperjelas hati yang mana. Jadi suksesnya itu adalah terlepas dari semua keadaan,
setelah itu. Nah, itu baru sukses ya. Baru sukses. Mau dia jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi tukang becak, mau jadi dosen, mau jadi ilmuwan, mau dapat D, mau dapat E, mau dapat A, tidak apa-apa. Kalau enggak ya, kalau dapat A, ini nah, aku dapat A, kalau dapat D, ini nah, macam ini nah, belajar tuh ini nah. Terus yang dapat E kan, rasa hancur lah itu kan, nah, rasa ano gitu kan. Tuh ya, jadi itu ukuran kesuksesan. Nah, kita tadi mau ngomongin bahwa kaitan tauhid dengan semangat ilmiah. Jadi, kalau sudah ketemu itu, ketemu tentang kehancuran ilmu, kehancuran keakuan, maka semangatmu tidak akan ada yang mematahkan. Kenapa? Karena tidak lagi bersemangat atas materi, tidak lagi setelah kuliah ini aku kira-kira nak gali di mana, enggak. Perkara kerja atau enggak, itu bukan urusan saya. Yang penting aku belajar. Kalau tidak pegawai juga aku tidak apa-apa. Ya. Setelah kuliah nak pegawai kagak dapat duit. Kagak ada yang tidak kuliah, ada yang tidak pegawai. Nah, yang tidak pegawai jualan model misalnya dapat duit juga kan. Jadi dia punya semangat, apapun itu dia punya semangat yang tidak akan terpatahkan. Pertama semangat hidup. Jadi pada kemarin kepikiran mestinya di lini-lini pembelajaran sains itu, khususnya kita Indonesia, ditanamkan salah satu fondasi besar supaya manusia Indonesia itu tetap survive, tetap bertahan dalam kondisi apapun. Kan selama ini yang dipersiapkan katakanlah untuk menghadapi 10, 20 tahun ke depan, coba cek di kurikulum. Semuanya diarahkan ke alam-alam materi semua. Harus belajar ini kan? Yang semuanya itu arahnya ke materi semua. Yang seolah-olah nanti kalau kamu tidak belajar coding misalnya, nanti kamu tidak pasak pegawai, setelah kuliah ini kamu tidak akan dapat pegawai. Kalau kamu tidak dapat pegawai, alamat hidup kamu susah. Ini tidak dapat pegawai, alamat ini susah. Tidak bakal di jingo anggi lagi, gitu. Kan itu. Jadi beberapa kurikulum terutama dalam lini saya, dalam lini ilmu sains dan terapan, arahnya ke sana, semuanya ke sana. Tapi ada satu lupa yang mungkin harus dimasukkan ke sana, tentang filsafat, terutama filsafat kehidupan. Itu yang enggak. Kalaupun yang tadi katakanlah sukses, jadi yang memang belajar dia memang dikhususkan untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa tersentuh nilai-nilai seni dan sebagainya, misalnya, sukses dia. Suksesnya pun untuk sendiri, Pak. Untuk dia sendiri kalau pun sukses. Bahkan mungkin membawa kehancuran.
karena dia akan mengeksploitasi alam semesta bahkan bukan cuma hutan ini dan sebagainya. Ini harus masuk, harus belajar filsafat kehidupan. Sederhananya filsafat kehidupan itu kemarin baru pas juga. Jangan pikirkan apa yang kamu butuhkan, tapi pikirkan kamu itu untuk apa. Ya. Kalau kita memikirkan apa yang kita butuhkan, maka kita akan berusaha. Kalau Jawa ngomong apa ya? Rasa gerusuk. Pokoknya aku baik, segala cara diambil untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kalau dia berpikir, saya hidup ini untuk apa? Saya hidup ini untuk apa? Maka dia akan berpikir memberikan sumbangsi. Itu kan? Jadi beda ya. Beda kalau dia berpikir saya masih memerlukan sesuatu untuk hidup misalnya. Dia akan terus itu. Hari ini aku nak puasa. Aku nak puasa ini butuh sahur. Nasinya sepiring. Terus ada ayam goreng. Apa lagi? Ada susu. Apa lagi? Ada buah, gitu kan? Biar kuat. Itu kan? Artinya dia mau kebutuhannya supaya kuat puasa. Ya, itu yang dibutuhkan. Terus pas buka, mau persiapan buka, nanti setelah buka aku kan nak sholat tarawih, ya. Jadi sekarang badan aku ini lemes, ganti tenaga, seharian tak makan. Untuk sholat tarawihnya aku nak perlu tenaga, ya kan? Aku butuh makan sepiring lagi, kendang sepotong, susu segelas, kurma secukupnya, ya. Itu kan? Jadi kalau memikirkan kebutuhan kita, tapi kalau kita berpikir saya ini hidup untuk apa? Ya mungkin cukup lah kalau misalnya punya nasi semangkok, misalnya yang di kos ini kan, bapak yang di kos ini. Kalau ada kos, hejak WA, mikir tuh sebelah anggi, makan deh, jangan ada bangun. Tetapnya anggi kan, lah bangun gitu, sudah, lah bangun. Seorang pergi adolah, lama kalau ngomong adolah, ngomong malu kan, minta mau mano gitu kan. Jadi kalau berpikir apa yang bisa saya lakukan, ya mungkin ya tuh pagi sini makan sama-sama gitu. Setelah keluar ternyata Anggi belum dapat kiriman. Anggi ngekos di sini. Ya salah pulau. Ya ini ibarat lah makan. Ternyata Anggi belum dapat kiriman. Sudah. Yang awalnya porsi rejak tadi cuma cukup untuk satu orang, gitu kan? Karena badan kerja kecil, jadi porsinya kecil kan? Nah dibagi lagi kan? Nah, itu kalau kita berpikir hidup kita ini untuk apa? Jadi tidak. Kalau berpikir kebutuhan kan, kerja tadi kan, padahal nanti kecil, tambah puasa lagi kan, tambah kecil pula, yang kena makan banyak-banyak. Nah, ya. Jadi, aku nyasar sih. Oh, semangat ilmiah tadi. Semangat ilmiah itu hubungan tauhid. Jadi kalau sudah ketemu yang tadi kehancuran tentang diri, kehancuran keakuan matinya diri. Jadi ada mati yang memang mati, ada mati yang sebelum mati.
pengakuan. Tidak ada lagi aku. Boleh mengaku aku setelah berwaktu. Artinya aku itu bukan aku. Hilangkan keakuan. Hilangkan ya semuanya aku. Nah, kalau sudah ketemu itu maka tidak akan ada yang menghentikannya. Contoh misalkan berapa banyak ilmuwan muslim, para filosof, para pemikir Islam, Ibnu Sina, Ibnu Farabi, Al-Ghazali. Ya katakanlah Al-Ghazali ya itu masih kalau misalnya Pak itu kan dia tidak pernah berbicara saya. Oke, nah Ibnu Sina misalkan atau beberapa fisikawan muslim. Ibnu Farabi, Al-Farabi itu tauhidnya luar biasa. Ya. Tapi dia juga bukan, kalau tidak salah, juga seorang fisikawan. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana seorang ilmuwan yang sekelas Al-Farabi, Ibnu Sina, tahu kan? Oh ya IB, nama ruang Ibnu Sina. Ya minimal tahu oh ini Ibnu Sina gitu kan. Ruang, ternyata ruang Ibnu Sina. Bukan ruang Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina itu pengarang kitab Avicenna. Nah, itu yang sampai sekarang dijadikan rujukan di dunia kedokteran. Nah, kira-kira dari mana mereka itu mendapat pengetahuan? Nah, ini juga penting nanti ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Dari mana mereka itu dapat ilmu pengetahuan? Yang sekelas itu dari mana? Imam Syafi'i misalkan, imam besar salah satu mazhab yang ada 4 itu ya. Dari mana coba mereka dapat? Dari mana nih? Al-Quran. Cuma Al-Quran? Al-Quran. Al-Quran itu yang mana? Kalau yang ada yang sering kita baca itu mushaf ya. Salinan. Aslinya adanya di Lauhul Mahfuz. Itu salinan. Intisari yang disampaikan. Nah, itu salinan mushaf. Ada Al-Quran yang tidak tertulis, ada yang tertulis ya. Perkara terserah mau percaya atau enggak, mau dalil yang mana terserah. Itu yang tertulis. Yang tidak tertulis ada alam semesta, ada diri kita. Ini Al-Quran ini. Kalau tidak salah ada penelitian yang menghitung jumlah titik saraf yang itu sama dengan jumlah surat atau jumlah huruf yang ada di Al-Quran. Gimana? Oh ini Quran juga. Nah, bacalah Quran diri ini baca supaya ketemu. Jadi baca Quran itu supaya ketemu dengan intinya
ketika hancur gunung keakuan itulah yang bisa disebut sebagai, ada orang yang menyebut, oh itulah titik Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu boleh jadi di malam-malam itu ya, sesuai ulama, sesuai dijelaskan ulama. Ini juga tidak di malam itu juga bisa. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda fenomena-fenomena alamnya juga ada dijelaskan dalam hadis ya kan. Jadi angin tidak ada yang meniup, tidak ada suasana langit tenang, tidak ada yang cerah. Nah, itu salah satu ciri malam Lailatul Qadar. Coba ambil istilah itu, masukkan ke kita. Suasana kapan? Kapan itu ada? Makanya perlu apa? Perlu tadi merenung apa? Kan katanya 10 hari terakhir itikaf, banyak itikaf di masjid gitu kan? Ya untuk merenung, diam terus. Kalau jauh ngomong banyak-banyak tapo. Bila perlu masuk cari uang masuk dalam. Itu jadi apakah Rasul tidak bertapa? Rasul juga bertapa. Siapa ngomong Rasul tidak bertapa? Karena dapat wahyunya juga di Gua Hira. Nah, artinya sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, diangkat kenabiannya, dia sudah melakukan dengan menyendiri dari keramaian orang-orang Mekah itu ya. Dia tidak tahan, ya sudah menyendiri. Karena jadi jangan salahkan kalau ada orang yang masuk gua berlaku. Jangan ditanya juga, Pak, dia sholat apa tidak? Bukan urusan gitu ya, sholat tidak dia enggak. Kalaupun dia sholat dengan caranya sendiri gitu. Kalaupun tidak sholat misalkan secara syariat, ya mungkin ada hukuman untuk dia secara syariat, tapi yang memberi hukuman kan orang lain tadi. Apakah kita yang menentukan hukuman orang yang tidak sholat itu kita? Anggi tidak sholat gitu. Pokoknya kalau kau tidak sholat, Anggi kaget di akhirat kau dicambuk 50 kali. Apa yang menentukan? Tidak. Apa kita suruh, ya Allah, ini Anggi tidak sholat kemarin, ngebuklah 50 kali? Tidak. Kita tidak. Ya, Allah yang berkehendak mau digebuk, ya Allah, mau tidak, ya Allah. Nah, makanya itu ya sebatas mengajak, ya oke, tidak apa-apa. Ayo kita sholat, ini apa-apa. Kalau udah galak, ya sudah, ada apa-apa. Besok aja lagi, ya. Udah galak, ya sudah, ada apa-apa. Ngajak lagi tuh, ngajak. Kita cuma ngajak lah ya. Tidak sampai ngukum kan? Jangan galak. Pakai sholat tarawih, pahalanya ini nih, kakek rugi kau. Nah, ya. Kalau mau rugi kau kakek macam ini, kan sudah menghakimi bahwa akan merugi, ya. Belum tentu juga. Karena hanya sebatas mengajak saja. Nah, Rasul pun itu kan, cuma sebatas mengajak. Nyatanya apa? Nyatanya pamannya sendiri, Ali Abu Thalib, nah, itu mati dalam keadaan bukan Muslim. Dia hanya mengajak, nggak bisa memaksa dan tidak menghakimi ya. Jadi boleh mengajak belajar Al-Quran, boleh. Nah, setelah dapat intinya cuman mengajak saja.
jangan sampai menghakimi. Tapi kalau sudah menghakimi itu akan yang menimbulkan perpecahan itu. Jadi perpecahan, katakanlah yang ini benar, kelompok ini nyalakan, kelompok ini nyalakan, itu karena menghakimi dan menganggap paling benar sendiri. Padahal nggak bisa kita menghakimi. Belum tentu kita yang katakanlah puasa terus misalnya ngaji terus, reza sampai 50 kali kata Quran, kan? Mana ngajinya aja? 50 kali kata Quran. Sekali untungnya, kita yang seperti itu saja belum tentu nanti dimasukkan ke dalam surga Allah ya. Siapa tahu kita dimasukkan ke dalam neraka Allah. Tapi tidak apa-apa dimasuk ke dalam neraka, asal hatinya dingin baik kan? Nah itu ya, jadi kita hanya mengajak, jangan menghakimi. Oke, nah jadi kaitan dengan ilmu pengetahuan ini penting ya. Nah, bagaimana nanti ke depan yang di bab selanjutnya. Jadi bagaimana ilmu pengetahuan itu dibentuk? Jangan-jangan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang ini itu terletak dalam fondasi yang miring, dalam fondasi yang katakanlah dalam tanda petik tidak benar. Kenapa? Karena mungkin para pendiri-pendirinya, para penyusun ilmu pengetahuan itu dalam menyusun ilmu pengetahuannya masih dibebani dengan kepentingan. Bisa jadi, ya kan? Misalkan ada saintis dalam lab, dia mengerjakan sesuatu, hasilnya harusnya seperti ini, salah ini. Tapi karena kepentingan politik misalkan, jangan dibuat macam itu, kami ini pokoknya aku tahunya ini. Kalau tidak, gaji bulan ini tidak dapat. Sudah dibuat. Sehingga berkembang yang salah-salah tadi menjadi sesuatu yang benar. Nah, itu. Jadi jangan-jangan ilmu pengetahuan yang berkembang adalah yang seperti itu. Nah, kita tidak tahu dengan belakang. Nah, yang sudah sampai kepada kehancuran diri tadi, ketika dia bangkit lagi, semangatnya cuma satu, tidak ada lagi semangat kepentingan. Mau diintervensi pun silakan, saya tidak takut lagi sama siapapun kecuali Allah misalnya kan. Walaupun sebenarnya ya tidak perlu juga takut itu kan. Ya, saya tidak takut lagi sama siapapun, silakan mau dihabisi saat itu ya silakan, monggo, tidak apa-apa. Itu apa ancaman paling parah kan, itu kan dibunuh misalnya kan, tidak ada apa-apa silakan. Kalau nanti akan mati juga, tidak dibunuh sekarang kami mati juga, dibunuh kakek jadi juga bakal mati gitu kan. Bahkan kadang ada yang merindukan kematian itu. Ada yang merindukan kematian itu. Ini takut mati ya loh. Katanya nama surga. Ya Allah masukkanlah ke dalam surga. Oke, misalkan dijawab, udah apa Pak Yo? Kabur ke, tapi mati ya. Jangan. Nah, ini masih buat. Ada nabi yang masih hidup di surga, siapa? Nabi Idris. Nah itu salah satu kekasih Allah yang sangat yang disayang Allah. Nah, dia
surga. Ketika malaikat maut dikirim untuk mencabut nyawanya Nabi Idris, kalau tidak salah dalam kitab apa itu ada. Nah, Nabi Idris mengajukan permintaan, ya dialog. Mana prosesnya menyambut nyawa itu kan? Nah, jelaskanlah oleh malaikat. Siapa yang nyambut nyawa? Nah, dijelaskan oleh malaikat Israel bagaimana proses menyambutnya. Akhirnya Nabi Idris, ya sudah kalau macam itu, aku nak tes dulu ya. Tes dulu. Oke, kalau misalnya aku terjerit, berhenti. Tak bisa, ini perintah bagi Nabi malaikat Israel. Tak bisa ini perintah. Nah, akhirnya malaikat Israel ngadep dengan Allah, wah Nabi Idris ini tes dulu. Itu kan kekasih aku, ya sudah, ajulah. Dites. Ketika baru sedikit dicabut, itu sakitnya sampai dalam riwayat ada beberapa sampai puluhan atau ratusan tahun masih terasa sakitnya ketika dicabut nyawa itu. Nah, kita takut mati ya. Dunia lupa mana kaget. Nabi Idris lagi itu. Sampai puluhan, mungkin tidak tahu, yang jelas lama, dalam hitungan tahunnya lama. Nah itu saking sakitnya, akhirnya tidak dikasih tenggat. Nabi Idris lari sejadi-jadinya menjauhi malaikat Israel. Dah ketemu oleh malaikat Israel. Setelah itu datang lagi. Ketemu lagi kan, sudah ketemu, cabut lagi. Oke lah, kata Nabi Idris. Tapi aku pengen tahu dulu neraka itu macam mana. Terus diusullah dengan Allah, Nabi Idris pengen tengok neraka dulu sebelum dia mati. Ya sudah, apa-apa lajulah. Dibawalah Nabi Idris ke dalam menuju ke neraka. Belum sampai pintu neraka. Jauh, masih sangat jauh dari neraka. Ini panas aku nih. Inilah panas neraka. Ya aku tidak tahan. Hanya tidak tahan. Usul lagi. Ya sudah, kalau macam itu aku pengen ikut surga we. Akhirnya Nabi Idris usul minta ke surga. Dia terima kasih Allah. Dia terima ke dalam. Setelah sampai di surga, Waalaikumsalam. Setelah sampai di surga, Nabi Idris sudah kerasan di sana. Pokoknya dia tidak mau lagi, tidak mau mati. Pokoknya sudah kerasan di sana. Akhirnya dikabulkan. Oke, sekarang ada Nabi Idris yang masih hidup. Ada 4 kalau tidak salah. Ada Nabi Idris, Nabi Ilyas yang masih hidup. Nabi Khidir, Nabi Isa yang masih hidup. Nabi Idris ada di surga kalau tidak salah. Nabi Ilyas, Nabi Khidir itu hikayatnya itu menjaga lautan. Nabi Ilyas itu kalau tidak salah bumi. Hikayatnya, terserah mau percaya atau enggak. Jangan ditanya dalilnya ya. Kamu Pak, mana dalilnya, mana hadisnya? Sahabat bukan ahli hadis, bukan ahli dalil, tidak bisa. Kita ambil nilai positifnya saja, kan? Kita ambil nilai positif. Kalau misalnya itu membangun pikiran positif kita, ya sudah kita pakai.
pakai Al-Quran juga kalau hanya membawa untuk menghakimi orang ya tidak usah kamu ngaji, tapi itu hasil ngajinya kamu baca, misalkan hafal satu ayat